Selamat malam kepada Bapak dan Ibu Guru, teman-teman yang sudah hadir. Pada malam ini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah sampai pada malam yang kelima. Nama saya Giana Nediva Atalia dari kelas 81 akan membawakan firman yang berjudul Setia dalam Perkara yang Kecil. Pertama-tama, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong berkati supaya hamba-Mu bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Di tangan saya ada sebuah benda. Benda ini kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Dia ini selalu digunakan setiap hari oleh para perempuan. Jika tidak ada, para wanita tidak akan percaya diri ketika keluar rumah. Apakah benda ini? Ya, benda ini adalah sisir. Walaupun ukurannya kecil, namun sangat bermanfaat. Dan benda ini selalu setia kepada pemiliknya. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih arti setia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata setia adalah tetap dan teguh hati. Oke, kalau begitu kita akan melihat contohnya di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Di dalam pasal ini diceritakan tentang seorang gadis kecil yang tinggal di keluarga Panglima Naaman sebagai pelayan. Tahukah teman-teman apa tugas seorang pelayan? Jadi, tugas seorang pelayan adalah menyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju, dan lain-lain. Nah, gadis kecil itu pun melakukan yang sama seperti yang saya sudah sebutkan. Dari gadis kecil ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang positif. Di waktu luang, gadis kecil ini akan menyisir rambut majikannya, berbicara dengan hormat dan sopan, sehingga gadis kecil ini mendapat tempat khusus di hati majikannya. Ayat inti kita terdapat di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 4 contoh keteladanan dari gadis kecil ini. Yang pertama, setia menyembah Tuhan. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Contoh setia menyembah Tuhan itu adalah rutin membaca Alkitab dan berdoa. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Gadis kecil ini jujur dalam perkataan dan perbuatan, dan dia dikasihi oleh majikannya dan orang-orang yang ada di sekitar rumah kediamannya. Contoh sikap kita sebagai seorang siswa diperhadapkan pada tindakan kejujuran adalah tidak menyontek saat ulangan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Contohnya di kehidupan sehari-hari kita tuh adalah selalu mendengar nasihat dari orang tua. Dan yang keempat ada menurut. Contohnya itu adalah menurut apa yang orang tua katakan. Seperti gadis kecil dalam pembahasan kita yang senantiasa menurut apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dan alasan gadis kecil ini menurut adalah karena ia mengasihi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jika kita mengasihi guru, maka kita akan menurut. Contohnya, menurut mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Dan jika kita mengasihi orang tua kita, maka kita juga akan menurut ketika disuruh belajar dan berhenti bermain handphone. Yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam pekerjaan. Gadis kecil dalam kisah ini mengerjakan pekerjaannya
sampai selesai. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Contoh yang dapat kita lakukan sebagai anak dan siswa adalah melakukan apa saja yang diminta untuk dikerjakan. Contohnya, mencuci piring, menyapu, membersihkan rumah, dan mengerjakan PR tepat waktu. Saya yakin semua nilai-nilai yang kita sebutkan tadi ada pada diri anak gadis itu. Anak gadis itu sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dia setia menyembah Tuhan walaupun tinggal di rumah orang asing. Dia jujur dengan majikannya. Dia menjadi pendengar yang baik dan dia menurut. Orang yang setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara yang besar. Dan seorang yang mau bekerja bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menunjukkan kasih-Nya di kehidupan sehari-hari. Untuk bisa masuk surga, maka kita harus memulainya dengan langkah yang sangat sederhana dan dengan hal-hal kecil. Dan untuk memiliki tabiat yang sempurna dan tidak bercacat, kita harus melatihnya saat kita ada di bumi ini. Tentu kita memulainya dengan hal-hal yang kecil dahulu. Untuk mencapai tabiat yang sempurna, kita perlu bantuan dari Allah dan juga kita perlu bantuan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 19 ayat 2-5 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi jika kita mau sempurna, maka kita harus setia dalam perkara yang kecil. Apa saja pekerjaan kita, lakukanlah pekerjaan itu dengan setia, seperti gadis kecil tersebut. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah berkenan kepada kita. Yang pertama, bicarakanlah hal-hal tentang kebenaran. Yang kedua, nyatakanlah kasih-Nya dengan kata-kata yang menyenangkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, tersenyumlah selalu. Hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat bagus dari cerita kehidupan gadis kecil yang tinggal di rumah orang yang tidak mempercayai Tuhan. Keteladanan dari gadis-gadis kecil ini adalah yang pertama, setia menyembah Tuhan. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, menurut. Dan yang kelima, bertanggung jawab dalam pekerjaan. Pada saat ini, saya mau memberikan kesaksian tentang hal-hal keteladanan yang dilakukan gadis kecil tersebut. Jadi pada saat jam istirahat, saya dan teman saya pergi ke kantin. Semua orang berdesak-desakan sehingga ibu kantinnya agak susah untuk melayani murid-murid karena saat itu kondisi yang sangat ramai. Dan teman saya berpikir untuk mencoba menipu ibu kantin dengan tidak membayar barang yang dia beli. Saya yang melihat kejadian itu pun langsung menegur teman saya dan menyuruhnya untuk membayar barang yang dia beli. Akhirnya, teman saya membayar barang yang dia beli itu. Saya yakin teman-teman pasti mempunyai teman yang baik. Kalau menurut saya, teman yang baik itu suka mendengarkan curahan hati saya. Dan ketika teman saya bercerita tentang keadaannya, saya juga akan mendengarkannya. Di rumah, saya mempunyai tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Salah satu tanggung jawab saya adalah menjaga adik, dan tanggung jawab saya yang lain adalah membersihkan rumah. Meskipun saya mempunyai pekerjaan di sekolah, saya akan tetap bertanggung jawab dan akan bersedia menerima konsekuensi yang ada jika saya melanggar peraturannya. Gadis kecil itu mengajarkan kita untuk menjadi terang dimanapun dan kapanpun kita berada melalui kehidupan kita. Biarlah kita bisa menjadi seperti gadis kecil tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demikianlah firman yang bisa saya bawakan pada malam ini. Mari kita kembali tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Bapa, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa setia dalam perkara yang kecil dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.